Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kembali kita meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid kita ini untuk talabul ilmi, mempelajari syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai pedoman kehidupan kita, yang dengannya kita akan tahu arah dan kita akan mengerti jalan mana yang harus kita tempuh, yang itu bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena andil yang paling besar dalam kita menyayangi diri kita agar safar kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pertemuan adalah dengan cara kita berupaya menghilangkan ketidaktahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dalami agama Allah, semakin Allah memberikan ilmu kepada kita, semakin besar harapan kita untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjumpaan yang indah. Yang penting niat kita mencari ilmu, kalau itu bentuknya satu kabar yang harus diyakini, maka kita yakini dengan tanpa ragu-ragu. Kalau itu merupakan perintah yang harus kita kerjakan, maka berupaya untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kita. Kalau itu merupakan larangan dan peringatan, maka kita mohonkan kepada Allah agar kita dikuatkan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, safar kita ini menjadi safar yang sangat berharga bagi diri kita. Maka perjuangkanlah
Setiap telapak kaki kita melangkah itu adalah perjalanan seorang musafir. Jangan sampai salah jalan, ya. Tempuhlah jalan yang sudah dilalui oleh pendahulu kita dari kalangan salafus salih, orang-orang yang telah sukses menjalani kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita masih tentang fikih sunnah-sunnah rawatib. Mudah-mudahan ini pertemuan yang terakhir untuk materi ini, insyaallah ta'ala. Pembahasan kita terkait dengan sunnah-sunnah rawatib adalah as-sunanur rawatibu fis safar, melaksanakan salat sunnah rawatib ketika safar. Safar bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Ketika kita musafir, berpergian dari rumah kita, dari kampung halaman kita, bagaimana dengan salat sunnah rawatib yang kemarin sudah kita bahas? Apakah masih disyariatkan untuk kita kerjakan atau seperti apa? Terkait dengan hal ini dijelaskan oleh para ulama kita, faqad dhahaba jumhurul ulama ila annahu yustahabbu lil musafiri ay yusalliya an-nawafila fi safarihi. Berpendapat mayoritas ulama, bahkan ini kesepakatan imam yang empat, Abi Hanifah, Malik ibn Anas, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah, mereka berpendapat disunnahkan bagi musafir untuk tetap melaksanakan salat sunnah pada safarnya. Di musafir dalam madhab jumhur dan apa yang dipilih oleh imam yang empat, tetap disunnahkan melaksanakan salat rawatib dan salat sunnah yang lainnya. Tidak ada bedanya mukim dengan musafir. Jelas ya? Ini pendapat jumhurul ulama, termasuk imam yang empat. Min duni farqin bainar rawatib wa ghiriha, tanpa dibedakan antara salat sunnah rawatib dan salat sunnah yang lain. Jadi dalam madhab jumhur, ketika kita safar tetap disyariatkan untuk melaksanakan salat sunnah. Nah, jelas ini madhab yang pertama, dan itu yang dipilih empat imam madhab. Dalilnya beberapa hadis. Yang pertama, an Ummi Hani, dari Ummu Hani, yaitu Fakhitah bintu Abi Thalib. Ummu Hani namanya Fakhitah bintu Abi Thalib, putrinya Abu Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib, namanya Fakhitah, kunyahnya Ummu Hani. Berarti dengan Rasulullah ini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yauma fathi Makkah fi baitiha 8 raka'atin wa dzalika duha, rawahul Bukhari wa Muslim. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada waktu hari pembukaan kota Makkah di rumah beliau, di rumah Ummu Hani ini 8 rakaat, dan itu salat duha.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jumhur berdalil dengan ini, Rasulullah tetap melaksanakan sholat sunnah padahal beliau sedang safar di kota Makkah, karena beliau tinggal di mana? Di Madinah. Jelas ya, begitu cara berdalilnya. Jadi ketika di Makkah, dari keterangan Ummu Hani ini, Rasulullah masih melaksanakan sholat duha 8 rakaat di rumah beliau. Berarti musafir tetap melaksanakan sholat sunnah. Nah, itu cara berdalilnya begitu. Ini dalil yang pertama. Kemudian hadis yang lain, wa anil Barra ibn Azib radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Al Barra ibn Azib radhiyallahu an, qala, beliau berkata, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samaniya asrata safaratan. Aku menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak, dalam safar beliau sebanyak 18 kali safarnya. Ini mau menerangkan tentang safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi beliau menemani Nabi SAW dalam safarnya sebanyak 18 kali. Fama ra'aituhu taraka rak'ataini idza zaghatis syamsu qabla adh-dhuhri. Saya tidak menjumpai beliau meninggalkan 2 rakaat setelah tergelincir matahari sebelum sholat duhur. Berarti 2 rakaat sebelum fardu duhur. Berarti rawatib. Rawatib kemarin yang disepakati 10. Kalau 10 hitungannya sebelum duhur berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, keterangan Al-Barra ibn Azib, beliau menemani safar Nabi SAW sebanyak 18 kali. Beliau tidak mendapati Rasulullah pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat duhur. Ya, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Wa qala, dan Imam Tirmidzi rahimahullah beliau mengatakan, ra'al Bukhari hadzal hadis hasanan. Imam Bukhari berpendapat hadis ini adalah hadis yang hasan, yang bagus. Bahkan beliau berhujjah dengan hadis ini. Maka pendapat Imam Bukhari sebagaimana pendapat jumhurul ulama, bahwasanya meskipun dalam keadaan safar tetap disyariatkan mengerjakan sholat sunnah tanpa beda antara rawatib dengan sholat sunnah yang lainnya. Jelas ini ya, dalil yang kedua. Kalau tadi jelas itu rawatib itu 2 rakaat sebelum duhur. Nah, itu dalil yang kedua yang dipakai oleh jumhurul ulama. Wa anil Hajjaj ibn Artah an Atiyah al-Ufi an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra fis safar. Saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat duhur ketika safar. Rakaataini, 2 rakaat. Wa ba'daha rakaataini, dan setelah sholat duhur tadi beliau sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasanun. Ini juga rawatib apa ini? Duhur ya. Rasulullah SAW mengerjakannya. Tapi itu dalil dari dalil-dalil yang digunakan oleh jumhur ulama akan apa yang mereka berpendapat tentangnya, yaitu musafir tetap melaksanakan sholat sunnah, tidak dibedakan antara sholat sunnah rawatib ataupun sholat sunnah yang lainnya. Ya. Nah,
Jelas itu ya. Kemudian pendapat yang kedua, ini tidak sepakat ini ulama. Pendapat yang kedua, wa dhahabal akharun, para ulama yang lain berpendapat annahu la yusannu ada sunanir rawatib fis safar ghaira raq'atail fajri, bahwasanya tidak disunnahkan untuk menunaikan sunnah-sunnah rawatib ketika safar kecuali 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang dulu sudah kita singgung, 2 rakaat sebelum subuh ini paling ditekankannya sholat sunnah rawatib, dan Nabi tidak pernah meninggalkannya baik ketika mukim ataupun ketika safar. Ini pendapat yang kedua, tidak disunnahkan menunaikan salat sunnah rawatib ketika safar kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan kalau salat nawafil witir ya, selain rawatib yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW, bahkan dalam pendapat ini yang dipilih adalah sholat witir. Kalau sholat witir kerjakan baik mukim maupun safar ya. Jangan mukim enggak witir, apalagi safar. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Man tarakal witra rajulun su', orang yang meninggalkan witir itu seorang yang buruk. La tuqbalu syahadatuhu, kalau memberi persaksian nggak boleh diterima. Nah, ini penekanan Imam Ahmad agar kita jaga ya, karena ini sangat ditekankan. Ada bagian dari malam gitu loh maksudnya ya. Jadi saya ulang, pendapat yang kedua, tidak disunnahkan melaksanakan sholat sunnah rawatib ketika safar kecuali 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa bihi qala katsirun min masaihil Hanafiyah, dan pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas para fuqaha dalam madhab Hanafiyah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas masyayikh atau para ulama di madhab Hanafiyah. Wakhtarahu Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim wa Ibnu Basin wa Ibnu Utsaimin wa bihi aftat al-lajnatud daimah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, tilmid beliau Imam Ibnul Qayyim, kalau muasirin Syekh Ibn Bas, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan itu yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu komisi fatwa di negeri Mamlakah Saudiyah. Apa pendapatnya tadi? Ketika safar tidak ada sholat sunnah rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Nah, tinggal hukum safar, seperti anak-anak para thalabah yang rumahnya jauh, tapi ini musafir apa tidak, ini pembahasan yang tersendiri, karena tentang status musafir apa tidak bagi orang yang meninggalkan kampung halamannya tapi tinggal di tempat seperti ini, misalkan kayak mukim, itu banyak sekali pendapat ulama. Meskipun yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah misalkan Al-Imam Ibnul Qayyim dan para ulama yang begitu banyak, safar itu ya safar selama dia masih berstatus musafir, belum berniat tetap tinggal di tempat tersebut sebagai kampung halamannya. Jadi dia keluar dari kampung halamannya untuk mencari hajat kebutuhannya. Kalau besok selesai pulang,
kalau besok belum selesai tambah lagi, meskipun tambahnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka dia statusnya musafir. Wallahu a'lam. Itu banyak pendapat, itu enggak selesai ini semalam, berarti lain kali, atau tanya ke guru-guru fikih ahlinya ya. Taib, maksudnya nanti kaitan dengan anak-anak ya. Kalau kondisi seperti ini mungkin pakai mazhab jumhur, selesai begitu ya. Nah, dalil akan hal ini, dalil pendapat yang tidak disunnahkan melaksanakan sholat rawatib bagi musafir. Ini musafir secara mutlak loh ya, baik dia sholat sendiri atau sesama musafir berarti qashar, ataupun sholat bersama imam yang mukim berarti sempurna. Pokoknya status musafir berarti tidak ada sholat sunnah rawatib kecuali 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jelas ya? Berarti misalkan kita pergi safar, misalkan ke Jakarta, sampai di sana duhur, ketemu jamaah di satu masjid, imamnya mukim, otomatis kita ikut sholat mukim, berarti sholat kita bersama imam yang mukim. Apakah masih disunnahkan untuk melaksanakan sholat rawatib berarti sebelum duhur dan setelah duhur? Menurut pendapat ini tidak, karena status musafir. Jadi status musafir secara mutlak tidak disyariatkan apa? Sholat sunnah rawatib, meskipun sholatnya musafir itu 2 rakaat. Enggak ada musafir kok sholat 4, itu musafir salah ya. Yang sholat 4 rakaat itu mukim, bukan musafir. Rasulullah itu enggak pernah safar kok sholatnya 4, enggak pernah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu wajib, seperti Imam Syaukani wajib, Al-Imam Ibnu Hazm wajib. Sampai Imam Ibnu Hazm itu saking mengharuskannya, meskipun antum sholat di belakang imam yang mukim, antum musafir, sholatnya safar, qashar. Itu beliau. Tapi itu pendapat yang nanti berselisih dengan dalil. Karena hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidatis salatu raq'ataini raq'ataini. Salat itu dulu awal difardukan 2 rakaat 2 rakaat. Lalu Nabi katakan apa? Wa ukirrat lil musafir wa zidat lil mukim. Ditetapkan fardu 2 rakaat untuk musafir, ditambah dari 2 rakaat jadi 4 untuk orang yang mukim. Dengan dalil ini Imam Syaukani memahami ditetapkan fardu 2 rakaat untuk musafir, berarti musafir sholatnya fardu 2 rakaat. Sampai beliau mengatakan seorang musafir kok sholat 4, ini seperti mukim sholatnya 6. Nah, boleh sholat 6 rakaat? Enggak boleh, bid'ah yang 2 rakaat, ilegal gitu. Tapi ala kulli hal beda hukum ya. Kalau jumhur ulama itu sunnah muakkadah, mengqashar salat musafir itu sunnah muakkadah. Tapi kalau secara dalil nggak pernah Rasulullah ditemui salat musafir kok salatnya berapa, Nabi salat lebih dari 2 rakaat kecuali maghrib, nggak pernah ya. Nah, artinya begitu juga Jumat itu jangan jadi bingung musafir. Musafir, teman pada Jumatan kok kita enggak Jumatan pakai kopiah begini. Enggak apa-apa. Enggak ada sholat Jumat bagi musafir. Mana cari dalil Rasulullah safar sholat Jumatan, mana? Enggak ada. Nah itu. Ya enggak Jumatan, enggak apa-apa.
Masa Jumat di pantai temennya pada Jumatan? Lah kalau antum bisanya hari Jumat ya monggo. Itu bukan meremehkan sholat Jumat. Cuman kalau dirasa nggak pantas ya silakan nyumput. Tapi musafir tidak ada kewajiban apa? Jumat. Sehingga kita nggak terjebak pada polemik misalkan. Kalau sholatnya Jumat boleh nggak dijamak dengan asar? Oh ini sebagian ulama nggak membolehkan. Tapi kalau antum nggak Jumatan selesai urusan. Khuruj anil khilaf namanya, keluar dari perselisihan. Ya. Nah, itu safar. Dalil dari pendapat ini hadis dari Abdullah ibn Umar. Kata beliau, kata Hafiz ibn Asim, seorang tabi'in, beliau mengatakan, sahibtu ibn Umar fi tariqi Makkah. Aku menyertai Abdullah ibn Umar di jalan di kota Makkah. Fa shalla lana adh-dhuhra rak'ataini. Beliau salat duhur 2 rakaat. Karena musafir. Salatnya berapa? 2 rakaat. Masya Allah. Abdullah ibn Umar itu mau masuk Azerbaijan pas musim dingin, tertahan salju, nggak bisa masuk selama 6 bulan. Beliau salat selalu 2 rakaat di tempat singgahnya 6 bulan itu. Ada sahabat yang dikirim untuk jadi gubernur, petugas di satu daerah, 2 tahun masa jabatannya, sholat 2 rakaat karena kosor dia, tinggalnya di Madinah, kirim. Ini dalil yang dipakai oleh Syekhul Islam Taimiyah, ya. Jadi begitu praktek musafir sholatnya apa? Kosor. Bahkan itu bukan kosor kalau istilah para ulama, sebagian ulama ya, sempurnanya musafir berapa? 2 rakaat. Istilah kosor itu karena ada 4, ada 2. Bagi musafir ya bukan kosor. Nah, saya menyertai Abdullah ibn Umar di jalan kota Mekah, maka beliau sholat mengimami kami sholat duhur 2 rakaat. Summa akbala wa akbalna ma'ahu. Kemudian kita berjalan dan kami berjalan mengiringi beliau. Hatta ja'a rahlahu, sampai tiba di kendaraannya. Nah, ini safar. Sampai tiba di kendaraan beliau radhiyallahu an. Wa jalasna ma'ahu. Lalu kita sebelum melanjutkan perjalanan duduk dulu di situ. Ketika Abdullah bin Umar sedang duduk-duduk, fahanat minhu al-ittifatatu nahwa haitsu shalla. Maka beliau sempat melirik di tempat beliau sholat tadi. Jadi barang jalan, maju ke tempat kendaraannya, duduk-duduk, kemudian menengok tempat yang digunakan sholat bersama teman-temannya tadi, sahabat-sahabatnya tadi, ya. Fara'a nasan qiyaman, dilihat manusia itu pada berdiri sholat sunnah habis duhur, sholat ba'diyah duhur, begitu. Faqala, maka Abdullah bin Umar berkata kepada Hafiz ibn Asim ini, ma yasna'u haula, apa yang mereka kerjakan itu? Qulna yusabbihun. Kami katakan, teman-temannya yang menyertai sampai ke kendaraannya tadi, kami katakan kepada Abdullah bin Umar, yusabbihun, mereka sholat sunnah rawatib. Tasbih yusabbihun itu ungkapan untuk melaksanakan sholat sunnah, biasa disebut dengan yusabbih. Yusabbih itu melakukan sholat sunnah, ya. Ketika dikatakan mereka melakukan sholat sunnah, yaitu rawatib ba'da duhur, faqala, maka beliau mengatakan, lau kuntu musabbihan atmamtu salati. Andaikan aku mau melaksanakan sholat sunnah rawatib tersebut, tentu nggak saya kosor sholat. Maksudnya mengingkari, andaikan saya mau sholat sunnah, tentu saya sempurnakan sholat saya, nggak saya kosor. Kalau sudah dikosor karena ini safar, artinya apa? Tidak ada lagi sholat sunnah. Jelas ya? Begitu.
ya ibna akhi. Lalu beliau berdalil dengan apa yang beliau sampaikan ini. Wahai anak saudaraku, inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari falam yazid ala raq'ataini hatta qabadahullah. Aku menyertai Rasulullah SAW dalam safarnya. Rasulullah tidak pernah menambah sholat itu dari 2 rakaat sampai Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti nggak ada sholat sunnah, cuma 2 rakaat sholat fardu itu. Wa sahibtu Abu Bakrin radhiyallahu anhu falam yazid ala raq'ataini hatta qabadahullah. Dan aku kemudian menyertai Abu Bakar As-Siddiq dalam safar-safarnya. Beliau tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat sampai Allah mewafatkannya, sampai wafatnya. Berarti tidak ada sholat sunnah. Itu dalil beliau mengingkari teman-temannya yang melakukan sholat sunnah. Nah, kemudian wa sahibtu Umar radhiyallahu anhu falam yazid ala raq'ataini hatta qabadahullah. Dan demikian juga Umar, saya menyertainya dalam safarnya, tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat sampai wafatnya. Wa sahibtu Utsman radhiyallahu anhu falam yazid ala raq'ataini hatta qabadahullah. Demikian juga saya menyertai safarnya Utsman, beliau juga tidak menambah lebih dari 2 rakaat sampai wafatnya. Abdullah itu termasuk para sahabat yang wafat belakangan setelah masa Ali bin Abi Thalib. Beliau masih menjumpai zaman Abdul Malik bin Marwan, sudah daulah Umayyah setelah Muawiyah. Setelah Umayyah kemudian diganti oleh anaknya Yazid ibn Muawiyah, kemudian diganti anaknya Yazid ibn Muawiyah, kemudian diganti anaknya Yazid yaitu Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah. Nah, 3 generasi ini selesai kekuasaan Muawiyah dan keturunannya. Mulai setelah Muawiyah As-Sani baru kembali diambil oleh daulah Bani Umayyah. Begitu. Karena Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah 2 ini diasuh oleh kakeknya sahabat Muawiyah itu. Jadi mirip perangainya. Beliau hanya berkuasa 2 tahun dan beliau sebelum meninggal berpesan tidak boleh lagi dari keturunan Muawiyah yang menjadi Amirul Mukminin. Maka diserahkan kepada keluarga sepupunya, jadilah daulah Bani Umayyah. Begitu kisahnya. Itu urusan sejarah, ya. Nah, jadi Abdullah ibn Umar menyertai Rasulullah sampai wafat, menyertai Abu Bakar, Umar, Utsman sampai wafatnya. Dalam safarnya tidak pernah menambah sholatnya lebih dari 2 rakaat. Begitu para sahabat dan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musafir sholatnya berapa? 2. Jangan pakai cemburu perasaan. Lah ini naik bis enak, kelas apa yang paling naik? Pokoknya yang kelas paling mahal, paling bagus, nggak capek, nggak apa lah, ngapa dikosor loh. Allah itu yang mensyariatkan sholat musafir kosor, ngerti nanti ada bis enak itu tahu. Ada pesawat yang paling nyaman, ngerti apa enggak ngerti? Ngerti. Dirubah? Enggak dirubah. Ya begitulah sholat musafir. Turun hujan, sekarang kan ada jas hujan, ada payung, ada mobil, ngapa enggak ke masjid? Allah yang mensyariatkan untuk udzur sholat jamaah di masjid karena hujan, ngerti nanti ada jas hujan, ada payung, ngerti? Dicabut? Tidak. Jadi jangan pakai pikiran dan perasaan, pakai dalil. Syariat itu sudah sempurna ditetapkan sampai bangkitnya yaumul kiamah, tidak ada perubahan. Jangan dilawan dengan perasaan-perasaan. Safar enaknya begini kok sholatnya 2, kamu ini malas. Loh, bukan malas, ini sunnah, nggak apa-apa. Malas di atas sunnah lebih bagus daripada getol malah bid'ah, kan gitu ya. Barakallahu fikum. Baik.
Setelah beliau menuturkan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu beliau berdalil dengan ayat Allah. Waqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Nah, ini pendapat yang sangat kuat ini bagi musafir tidak menunaikan salat rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh, ya. Nah, dalil yang kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya beliau berkata dalam hadis yang panjang tentang hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil tentang sifat hajinya Nabi SAW yang paling sempurna. Itu hadis Jabir ibn Abdullah dalam riwayat Imam Muslim. Penuturan beliau, hatta atal Musdalifah, sampai Rasulullah SAW mendatangi Musdalifah. Rasulullah kalau haji berarti safar apa enggak safar ini? Hah? Safar. Madinah ke Mekah itu kurang lebih 450 sampai 500 kilometer. Udah safar itu. Jumhur 80 kilo, ini sudah 450 sampai 500. Kalau naik bis sekitar 5 sampai 6 jam, kan begitu. Itu jalannya bagus, nggak ada yang lubang-lubang seperti tempat kita. Nah, tapi Rasulullah dulu hijrah 7 hari sampai Madinah karena tidak melalui jalan yang semestinya. Namanya terancam jiwa beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah tiba di Musdalifah, berarti dari wukuf di Arafah ke Musdalifah, fasalla bihal maghrib wal isya bi adzanin wahidin wa iqamatain. Lalu di Musdalifah, kan dari Arafah terbenam matahari berangkat ke Musdalifah untuk bermalam di Musdalifah. Berarti di sana sholat maghrib sama isya di jamak takhir, kan itu ya. Nah, dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Adzan untuk salat fardu, iqamah untuk maghrib sama isya. Lalu keterangan Jabir ibn Abdullah, walam yusabbih bainahuma syai'an. Rasulullah tidak melaksanakan salat sunnah antara maghrib dan isya tadi, atau untuk maghrib dan isya tadi sedikit pun. Berarti tidak ada sunnah rawatib. Andaikan ada, tentu dikerjakan oleh Nabi, baik setelah jamak dengan isya baru kemudian maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah isya. Jelas ya? Nah, itu nah. Kemudian dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya bi jam'i kulli wahidatin minhuma bi iqamatin. Rasulullah SAW menjamak antara maghrib dan isya, dijamak keduanya masing-masing dengan iqamah, dengan 1 adzan tadi. Iqamahnya tetap masing-masing salat, ya. Walam yusabbih bainahuma, beliau tidak melakukan salat sunnah di antara kedua salat tersebut. Wala ala isri kulli wahidatin minhuma, tidak pula setelah salat jamak maghrib dan isya. Jadi di sela antara maghrib dan isya Rasulullah enggak salat sunnah, selepas maghrib dan isya juga beliau tidak salat sunnah. Berarti tidak ada sunnah rawatib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ini dalilnya ya. Nah, kecuali apa tadi? 2 rakaat salat rawatib sebelum subuh. Nah, kemudian dari 2 pendapat tadi, wallahu alam bissawab, ini karena anak yang menyampaikan, ya. Insyaallah dengan dalil-dalil yang
disebutkan tadi, maka bagi musafir khususnya yang safar dengan mengqashar salat, maka tidak ada salat sunnah rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Wallahu a'lam. Adapun yang tumaninah dengan madhab jumhurul ulama bahwa salat-salat sunnah baik rawatib ataupun selain rawatib tetap dikerjakan, maka itu juga pendapat yang cukup kuat dengan dalil-dalilnya. Bahkan jumhur menggunakan kaidah, tadi ada isbat, kalau jumhur menetapkan ada salat sunnah rawatib. Abdullah ibn Umar dan juga sahabat Jabir ibn Abdullah meniadakan salat sunnah rawatib. Pakai kaidah al-musbitu muqaddam 'alan nafi. Rawi yang menetapkan harus lebih didahulukan daripada yang menolaknya. Berarti dikuatkan pendapat jumhur daripada, karena itu penetapan dan pendapat yang marjuh dari sisi kaidah ini yang dilemahkan, berarti pendapat yang mengatakan tidak ada salat sunnah rawatib kecuali 2 rakaat fajar, karena dalilnya nafi. Tapi wallahu alam, di sana ada kaidah meskipun al-musbit muqaddam 'ala nafi, tapi kalau an-nafi yang mufassal maka dia muqaddam 'ala al-musbit al-mujmal. Penafian yang terperinci itu lebih didahulukan daripada penetapan yang sifatnya global. Dari situ wallahu alam, sekali lagi ini ana yang menyampaikan, maka yang kita tumaknina adalah pendapat yang kedua, ketika seorang safar dan dia qashar salat, maka tidak ada salat sunnah rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Jelas ya? Insyaallah begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian salat sunnah rawatib bagi musafir ketika dia bermakmum kepada imam yang mukim. Nah, ini seperti para santri. Imamnya mukim loh. Imamnya mukim. Imamnya dari mana? Palembang, mukim. Kasih sholat maghrib, ya, sholat subuh, begitu. Kan nggak dikosor, sholat subuh dikosor tinggal 1. Nah, kaidahnya, kaidah sholat musafir. In shalla musafirun imaman linnas qasara. Kalau musafir sholat mengimami manusia, maka dia sholatnya dikosor karena dia musafir. Jelas ya? Itu rumusnya. Musafir ketika bersendiri atau sesama musafir atau dia sholatnya diikuti, sholatnya tetap sholat safar. Sholat safar berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi kalau antum musafir di satu tempat suruh jadi imam, sholatnya berapa? Berapa rakaat? 2 rakaat. Itu nanti gempar masjidnya di situ, ya damai sama pengurus masjidnya, gimana caranya ya. Nah, wa in shalla bi imamil muqimi al mutimmi shalla bi sholati imamihi. Kalau musafir salat bermakmum kepada imam yang mukim yang menyempurnakan salatnya, maka dia salatnya mengikuti salat imamnya, berarti disempurnakan. Ini para talaba, karena begitu imam yang mukim, maka sholatnya ikut sholat imam. Kok misalkan hujan, andaikan mereka menghukumi musafir loh ini, andaikan. Kalau dihukumi mukim ya selesai, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau menghukumi dirinya musafir, kemudian tidak ada imam yang mukim, sesama mereka para santri ini, misalkan sholat, berarti sholatnya berapa? Misalkan isya 2 rakaat, sholat qashar. Itu kalau hukumnya musafir. Ya, nah.
Wa in shalla muqimun bi sholati musafirin atamma wala budda. Kalau orang yang mukim bermakmum kepada musafir, musafirnya sholat qashar, makmumnya nambah. Karena mukim wajib sholatnya 4 rakaat meskipun imamnya musafir. Jadi imam salam dia nambah lagi. Jelas ya, itu rumusnya begitu. Nah, kemudian tentang sholat musafir yang bermakmum kepada orang yang mukim, itu sholatnya ikut sholat imamnya yang mukim. Ini sebagaimana perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qila lahu, bahwasanya ditanyakan kepada beliau, ma balul musafiru yusalli rak'ataini fi halil infirad wa arba'an idza i'tamma bimuqimin. Ditanyakan kepada Abdullah ibn Abbas, apa urusan si musafir itu? Kalau dia sholat sendiri, dia sholat 2 rakaat, tapi kalau dia bermakmum kepada imam yang mukim, dia sholatnya sempurna seperti imamnya. Faqala, maka beliau mengatakan, tilkas sunnah, begitulah sunnah. Ketika mengatakan tilkas sunnah, siapa yang mengatakan? Abdullah ibn Abbas. Beliau seorang sahabat. Berarti yang dimaksud sunnah, sunnah siapa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sahabat mengatakan itulah sunnah, berarti yang dimaksud sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Maka tidak menyelisih hal ini kecuali sebagian dari madhab Dhahiriyah tadi, seperti Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Qaul Ibn Abbas, riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Jadi musafir kalau ikut mukim, salatnya sempurna mengikuti salat imamnya, itu ya. Nah, jangan salat 4, imamnya dapat 2 rakaat, tasawuf awal, dia tasawuf akhir, salam, terus ngejar lagi, ikut lagi jamaah asarnya 2 rakaat yang terakhir dari imamnya. Nah, ini jangan. Tidak seperti itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham maksudnya tadi? Salat duhur ini musafir, ikut imam, dapat 2 rakaat, tasawuf awal imam, dia salam, udah salat duhur, terus berdiri lagi, ikut 2 rakaat yang terakhir punya imam untuk salat asar di jamaah. Nah, ini mukhalafah sunnah, menyelisihi sunnah. Ya kalau dia sudah salat bersama imam yang mukim, berarti salatnya sempurna ikut salat imam yang mukim tersebut. Itu kata Ibn Abbas, tilka as-sunnah. Begitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah. Qala Nafi, berkata Nafi, Maula Abdullah ibn Umar, kana Ibnu Umar idza shalla ma'al imam shallaha arba'an. Adalah Abdullah ibn Umar bila salat bersama imam yang mukim, beliau salat 4 rakaat. Ya. Wa idza shalla wahdahu shallaha rak'ataini. Ketika salat sendiri dalam keadaan safar, beliau salat 2 rakaat. Rawahu Muslimun. Athar ini riwayat Imam Muslim. Jelas, ya. Musafir ikut mukim, salatnya sempurna. Baik. Sekarang kaitan dengan pembahasan kita. Musafir yang salat bersama imam yang mukim, apakah tetap disunnahkan melaksanakan salat sunnah rawatib? Itu ada 3 pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, pendapat jumhurul ulama seperti tadi, dan ini juga yang disepakati 4 imam madhab. Karena jumhur ulama dan perkataan 4 imam madhab bahwasanya musafir tetap melaksanakan sholat sunnah, apapun sholat sunnah itu, tanpa dibedakan antara rawatib dan selain rawatib. Berarti ketika bermakmum dengan imam yang mukim pun sholat sunnah tetap dikerjakan. Jelas ya? Ini pendapat yang pertama.
Jadi tetap ada sholat sunnah rawatib. Yang kedua, al-qaulus tsani sama, annahu la yusannu ada'us sunanir rawatib fis safar mutlaqan ghaira raqatai al-fajr. Bahwasanya musafir secara total, baik dia sholat bersama imam yang mukim ataupun sholat bersama atau sesama musafir, tidak disunnahkan sholat sunnah rawatib kecuali 2 rakaat sunnah fajar. Jelas ya? Itu qaul yang kedua, mutlak. Qaul yang ketiga, pendapat yang ketiga, dan yang ana tahu yang berfatwa seperti ini adalah Syekh Abdul Aziz Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dengan perincian, kalau musafir sholatnya dikosor, maka tidak ada sholat sunnah rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh, seperti pendapat yang kedua. Jelas? Ana ulangi perincian, yang ketiga diperinci, kalau musafir sholatnya dikosor, tidak ada sholat sunnah rawatib kecuali 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kalau mereka bermakmum dengan imam yang mukim, sholatnya sempurna, maka yang afdol dikerjakan sholat sunnah rawatib. Nah, ini pendapat Syekh Abdul Aziz Abdullah ibn Baz. Beliau berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar tadi. Abdullah bin Umar mengatakan, andaikan saya ngerti mereka mau sholat sunnah, tentu nggak saya kosor sholat. Berarti tidak adanya rawatib karena sholatnya di kosor. Kalau sholatnya sempurna, maka ada sholat sunnah rawatib karena dihukumi seperti orang yang mukim. Jelas? Itu nah. Baik, jadi pendapat jumhur, ketika musafir bermakmum kepada imam yang mukim, ada sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang lain secara mutlak. Pendapat yang kedua, tidak ada sholat sunnah rawatib secara mutlak. Pendapat yang ketiga diperinci, kalau sholatnya dikosor, tidak ada sunnah rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Kalau sholatnya ikut mukim sehingga sempurna, ada sholat sunnah rawatib. Jelas ya? Nah, baik. Selesai pembahasan sholat sunnah rawatib ketika safar. Insyaallah difahami ya? Jangan salah paham, apalagi gagal paham. Karena safar itu bagian dari kehidupan kita. Misalkan antum safar umroh, kalau pakai pendapat musafir mau sholat bersama mukim nggak ada sholat sunnah rawatib, jangan tersubhat atau terpengaruh dengan ini Masjid Nabawi, 1 kali sholat pahalanya berapa? 1000 kali lipat. Akhirnya dia gagalkan madhab yang dia kuatkan karena berada di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kalau sudah dia pilih pendapat yang kuat berdasarkan dalil tidak ada sunnah rawatib, ya jangan sholat sunnah rawatib karena tidak ada sunnahnya kalau pilih pendapat itu. Jelas ya? Nah itu, jadi sholat sunnah yang lain, sholat mutlak, sholat duha gitu. Tapi kalau pakai madhab jumhur ya sudah, untung gitu ya, pilih nanti. Masya Allah, barakallahu fiik. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pembahasan berikutnya yang terakhir, rawatib bersama jamak sholat. Menjamak sholat itu bukan kelaziman dari qasar. Bedakan loh ya, qasar dan jamak. Kalau jamak itu alasannya adanya masyaqqah. Masyaqqah itu ada keberatan seperti sakit, hujan, atau apa saja yang menjadikan keberatan itu menjadi sebab bolehnya dijamak sholat.
Tapi kalau qashar sholat itu alasannya cuman satu, yaitu apa? Safar. Jadi seorang berat ini, turun hujan deras misalkan, tapi dia nggak safar, sholatnya tidak boleh diqashar. Jelas? Sakit ini misalkan, bawa ke rumah sakit Metro situ misalkan, apa? Boleh diqashar? Tidak, karena dia bukan musafir. Boleh dijamak, tapi tidak boleh diqashar. Ingat, alasan qashar hanya safar. Kalau ada safar berarti ada qashar sholat. Kalau tidak ada safar berarti tidak ada qashar sholat. Adapun menjamak sholat alasannya ketika ada masyaqqah. Masyaqqah itu ada keberatan. Biasanya yang terjadi di sini musim nyembelih korban. Keberatan nggak itu? Nggak tahu itu utur jamaah apa enggak itu. Yang penting imamnya sudah berijtihad jamaah, selesai urusan. Makmum ikut. Inna maju ilal imam liyutamma bihi. Kan begitu ya. Nah, atau ngecor. Ngecor wis pasti dijamaah ini. Berat kan misalkan gitu. Nah, wallah alam, nanti dilihat alasan-alasan tersebut. Ya. Karena tidak setiap masyaqqah itu jadi alasan. Orang ke sawah juga berat, tapi nggak pernah orang meninggalkan bekerja di sawah. Petani itu yang setiap hari ke sawah, peras keringat banting tulang, terkena terik matahari, berat, tapi ya tetap ke sawah terus. Berarti berat itu berat yang adiyah, yang lazim. Konsekuensi jadi petani ya harus berat bekerja. Konsekuensi jadi kuli bangunan ya harus keras bekerja. Tapi dengan sebab berat dia tidak tinggalkan pekerjaan sawahnya. Berarti berat karena efek pekerjaan tadi, itu berat yang merupakan jodoh. Ada itu berarti ada berat. Kalau puasa lapar apa enggak? Apa kekenyangan malahan? Lapar. Lo lapar berat enggak berat? Berat. Tapi lapar ini nggak bisa dihentikan dari puasa. Namanya puasa ya lapar, itu sudah jodohnya. Oh ini berat berarti ada keringanan, nggak boleh lapar, ya nggak puasa berarti gagal ibadah puasa kalau itu diberi keringanan. Maka lapar dengan sebab puasa itu bukan keberatan yang harus diberi keringanan. Jelas ya? Nah itu. Nah, nanti ngecor nggak, wallahu alam. Ya. Nah. Baik. Di sini dijelaskan oleh para ulama terkait sunnah rawatib dengan jamak salat. Idza jama'al muqimu, mukim loh, musafir selesai. Ini mukim, bukan musafir ya. Jamak yang dilakukan oleh orang yang mukim. Musafir udah selesai pembahasannya. Idza jama'al muqimu bainas salataini, seorang yang mukim yang menjamak di antara dua salat. Makanya tadi menjamak sholat itu tidak milik musafir. Apa setiap musafir harus menjamak sholat? Enggak. Kalau enggak ada masyaqqah ya enggak usah dijamak sholat. Tapi kalau dengan sebab safarnya ada keberatan, dijamak sholat. Alasannya bukan safarnya tapi beratnya. Jelas ya? Alasan menjamak berat, alasan qashar safar. Jelas? Jadi meskipun safarnya ringan, enteng, misalkan antum kemana? Ke Bakauni misalkan. Kita pakai madhab jumhur, katakan 80 kilo udah lebih ya, ke Bakauni. Naik mobil pribadi, ber-AC, enak, sambil makan dan seterusnya misalkan. Nggak ada berat sama sekali. Sholatnya kasar apa? Bukan qashar? Qashar. Karena status musafir. Jelas ya? Tapi haruskah dijamak? Tidak harus. Kalau berat di sholat di waktunya masing-masing, baru di jamak. Jelas ya? Nah, beda alasannya. Namanya illatul hukmi, alasan hukum. Ini harus betul-betul difahami. Karena kaidahnya apa? Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan bersama alasan hukumnya, ada atau tidak ada. Berarti ada alasan hukum, ada hukum. Tidak ada alasan hukum, tidak ada hukum.
Ada alasan hukum, apa? Safar, berarti ada qasar. Tidak ada safar, berarti tidak ada qasar. Ada masakoh, ada berat, berarti ada jamak salat. Tidak ada masakoh, tidak ada berat, berarti tidak ada jamak salat. Jelas ya? Nah, supaya selamat ibadah kita dibangun di atas kaidah atau rumusnya. Saya bacakan penjelasan ulama kita. Idza jama'al muqimu bainas salataini li'udhrin. Kalau mukim menjamak antara dua salat karena sebab udzur, harus ada udzur. Menjamak harus ada alasan, harus ada udzur. Kal matori, seperti turun hujan. Turun hujan yang bagaimana? Yang yabullus sauba. Turunnya hujan ini sudah membasahi baju bagi seorang yang dari rumahnya berangkat ke masjid. Bajunya dengan sebab itu sudah basah. Berarti ini sudah udzur untuk tidak hadir jamaah. Jelas ya? Nggak harus deras, ada petir, nggak harus. Yang penting sudah yabulus saub. Syariat itu mudah. Ya, nah, seperti turun hujan, awil marad, atau karena sebab sakit, au ghairi dzalika minal a'dzar, atau udzur-udzur yang lain yang dibolehkan oleh syar'i, maka dikatakan oleh para ulama kita, falahu ayyusalliyas sunnatar ratibah, maka dia tetap disyariatkan untuk sunnah rawatibnya. Jelas ya? Jadi jamak sholat tidak menghalangi dilaksanakannya sholat sunnah rawatib. Tinggal bagaimana pelaksanaannya. Fa in jama'a bainadz dhuhri wal asri, ketika seorang yang mukim menjamak antara duhur dan asar, shalla ratibatat duhri al-qabliyah, dia hendaknya sholat dulu, sholat qabliyah duhur dulu ketika mau menjamak duhur dan asar, baik di waktu duhur maupun di waktu asar. Berarti sebelum sholat duhur, sholat dulu 2 rakaat atau 4 rakaat qobliyah duhur. Jelas ya? Yang kemarin sudah kita bahas rawatibnya. Ya. Summa yajma'u bainas salataini. Kemudian setelah qobliyah duhur dikerjakan, baru dijamak 2 salat fardu. Berarti habis itu salat apa? Duhur. Habis duhur iqamah lagi salat asar. Selesai. Summa yusalli ratibatat duhri al-ba'diyah ba'da salatil asri, kemudian salat rawatib ba'da duhur dikerjakan setelah salat asar yang dia jamak tadi. Jangan dikerjakan setelah duhur. Jamak itu tidak boleh diselahi. Makanya kalau antum jamak salat, jangan salat fardunya di masjid terus misalkan duhur pulang ngobrol lagi 1 jam, 1,5 jam baru sholat asar. Loh, kok sholat asar masih duhur? Saya jamak. Ini udah nggak ketemu jamaknya, udah terjeda dengan waktu yang dihitung panjang. Karena itu ba'diyah duhurnya tidak dikerjakan setelah sholat duhur ketika dijamak. Paham ini maksudnya ya? Jelas ya? Jadi sholat qobliyah duhur, kemudian sholat duhur, iqamah, sholat asar, baru ba'diyah duhur dikerjakan setelah sholat asar. Nah, ini enggak sepakat ulama loh ya, yang ini, yang ba'diyah duhur setelah asar ini. Tapi begitu pendapat jumhur ulama. Nah, wa in jama'a bainal maghrib wal isya, ketika dijama' antara maghrib wal isya, shalla ba'dahuma, maka sholat setelah maghrib dan isya yang dijamak tadi, ratibatal maghrib, sholat rawatib maghrib dulu, ba'diyah maghrib, summa ratibatal isya, kemudian ba'diyah isya. Jelas? Berarti sholat maghrib, kemudian iqamah, sholat isya, setelah maghrib dan isya, kemudian sholat ba'diyah maghrib, kemudian sholat ba'diyah isya. Jelas ya? Nah, misalkan di masjid kita turun hujan maghrib misalkan, bahkan kalau turun hujan itu yang dijamak ketika maghrib sama isya itu,
Itu yang dipilih oleh para ulama. Yang polemik itu kalau turun hujannya duhur, apa dijamak sama asar. Nah, kalau mayoritas ulama tidak, karena jeda antara duhur dan asar itu panjang. Nanti sholat duhur dulu, barangkali selesai sholat sudah reda hujannya, atau barangkali nanti selepas sholat beberapa saat sudah reda, ke asar masih panjang, masih sangat mudah untuk sholat asar ke masjid. Nah, itu. Tapi kalau maghrib sama isya ini yang asalnya dijamak, meskipun tidak menolak kemungkinan dilaksanakan jamak karena hujan duhur sama asar, dilihat situasi pada saat tersebut ya. Nah, jadi begitu prakteknya ya. Nah, jadi kalau sholat duhur sama asar, berarti sholat qobliyah duhur dulu, tinggal pilih mau yang 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian iqamah, kemudian sholat duhur, iqamah lagi, kemudian sholat asar, kemudian baru ba'diyah duhur. Jelas ya? Nah itu. Nah, hanya sebagian ulama seperti Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat dengan hujjah beliau bahwa setelah sholat asar itu waktu terlarang sholat, baik di jamak takdim maupun di jamak takhir. Jelas? Jelas ini? Waktu terlarang diantaranya adalah ba'da sholatil asri, setelah sholat asar, baik sholat asarnya di jamak takdim berarti di waktu duhur, ataupun duhurnya di jamak takhir berarti di waktu asar. Pokoknya habis sholat asar itu waktu terlarang sholat. Karena itu pendapat yang beliau pilih, ketika di jamak sholat khususnya antara duhur dan asar, ba'diyah duhurnya tidak ada, gugur sunnah ba'diyah duhur ketika duhur dijamak sama asar. Kenapa? Karena kalau tidak digugurkan harus dikerjakan setelah sholat asar, sedangkan setelah sholat asar waktu terlarang sholat. Jelas? Nah, itu. Maka beliau mengatakan, saya nukil sebagian perkataan beliau, wa hakadha dhuhr wal asr idza jumi'ah, demikian dua salat duhur dan asar ketika dijamakkan. Ini kalam Syekh Ibn Baz rahimahullah taala. Wa anta muqimun, sedang kau seorang yang mukim, lil matar, dengan sebab hujan barangkali, au lil marad, atau sebab sakit, maka tusolli sunnatad duhri, kamu lakukan sholat sunnah duhur, yaitu apa? Qobliyah ya. Kemudian setelah sholat sunnah duhur, maka beliau mengatakan jumi'at ad-duhru ma'al asr, baru kemudian dijamakkan antara duhur dan asar. Tadi sholat sunnah duhur berarti qobliyah duhur, baru dijamak duhur dan asar fardunya. Jelas ya? Nah itu. Naam. Fa innaha tasqutu hina idin ratibatad duhri, ratibatud duhri al ba'diyatil lati ba'daha. Ketika dijamak duhur dan asar, maka sholat sunnah ba'diyah duhur dihukumi gugur karena terletak pada waktu yang dilarang sholat. Jelas ya? Itu pendapat Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kalau dikerjakan di sela sholat fardu duhur, ba'diyah duhur, baru sholat asarnya? Enggak, kalau menjamak enggak diselai, enggak boleh diselai dengan sholat yang lain. Berarti sholat duhur fardu, kemudian sholat asar fardu. Nah setelah asar berarti waktu terlarang. Maka beliau berpegang dengan itu, sholat sunnah ba'diyah duhur yang tidak ada tempat kecuali setelah sholat asar tadi ketika dijamak, maka dihukumi gugur.
Meskipun pendapat jumhurul ulama tetap dilaksanakan sholat sunnah tadi walaupun di waktu yang terlarang. Kaitkan dengan pembahasan kita kemarin, jelas ya? Itu nah. Baik, insyaallah demikian kajian kita. Selesai pembahasan sebatas yang bisa ana rangkum dari pembahasan sholat-sholat sunnah rawatib ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas terkait sunnah yang sangat agung ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pendamping dari sholat-sholat fardu kita, melihat dan mengingat ganjaran yang dijanjikan begitu besar. Siapa yang bersabar menjaganya, Allah janjikan apa? Sebuah rumah di surga. Masya Allah ya. Pertanyaan ini alhamdulillah sudah terjawab tadi ya. Jadi jika karena hujan di jama' antara maghrib dan isya, bagaimana cara pelaksanaan rawatibnya? Berarti adzan biasa, kemudian sholat fardu maghrib, kemudian iqamah, habis adzan iqamah, sholat fardu maghrib, kemudian dikumandangkan iqamah, sholat fardu isya, baru setelah sholat fardu isya dilaksanakan rawatib ba'da maghribnya, kemudian berdiri lagi rawatib ba'da isya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.